Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Korintus. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian tertulis di dalamnya. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertepatan hari ini juga adalah tahun baru Imlek ya, Gongsi Pacai. Nah, nggak ada semangat kalian kulihat di Gongsi Pacai ini ya, Gongsi Pacoy. Iyalah, nggak apa-apa lah, dianggap aja kita semua orang Chinese ya, karena sukacita mereka adalah sukacita kita juga toh. Iya. Sebelum hari ini, kemarin beberapa hari yang lalu, ada di televisi beberapa pernyataan atau mungkin prediksi-prediksi. Ya biasalah di Indonesia ini atau di dunia ini selalu ramai dengan prediksi. Sama seperti kita waktu masuk tahun 2023, di akhir atau di ujung 2022, ada banyak prediksi, ada banyak gambaran apa yang akan terjadi, yang resesi lah, yang resesi energi lah dan lain sebagainya. Demikian juga ketika dunia ini atau kita sedang akan memasuki tahun baru Cina atau tahun baru Imlek. Ada banyak muncul ahli-ahli, ada banyak muncul juga para psikolog ya, atau orang-orang yang memiliki indigo, memprediksi bagaimana tahun kelinci, tahun 2023 ini. Bahkan bukan hanya tahun kelinci, ada tambahnya lagi, tahun kelinci air. Saya baru tahu ada kelinci air. Yang saya tahu kelinci di darat, tapi ada tahun kelinci air. Itu pemahaman orang Cina atau orang Tiongkok. Saudara-saudara, pendapat mereka mengatakan bahwa tahun kelinci ini atau tahun 2023 ini
atau tahun kelinci air ini dianggap sebagai tahun lincah, ya. Tahun yang penuh semangat, tahun yang bisa memberikan rezeki bagi orang yang memiliki semangat, tahun yang bisa memberikan rezeki atau kesehatan atau hadiah bagi orang yang selalu fokus kepada pekerjaannya. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang diprediksikan ketika kita memasuki tahun 2023, bahwa akan terjadi resesi besar-besaran. Jadi kita tidak tahu bagaimana kebenarannya. Tapi yang pasti yang menginang, walaupun ada banyak prediksi-prediksi dan juga harapan-harapan, tapi yang pasti tidak sedikit orang Kristen atau orang beriman yang percaya dengan prediksi-prediksi itu. Jadi kadang bisa menjadi iman yang ambigu, ya. Satu sisi kita memakai logika duniawi, satu sisi kita mendengarkan apa yang dikatakan dunia, tetapi di satu sisi kita dituntut untuk mendengarkan apa kata Tuhan dalam kehidupan kita yang penuh dengan misteri ini. Saudara-saudara, tidak salah kita mendengar apa kata orang. Tidak salah kita mendengar apa yang dikatakan oleh apakah itu indigo atau para psikolog atau orang-orang pintar. Namun apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka prediksikan, kita harus memiliki komitmen dalam iman. Kita harus memiliki prinsip dalam iman. Bisa saja apa yang mereka katakan itu bisa benar. Tapi banyak orang pusing dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang membuat kita menjadi bingung. Banyak orang pintar, banyak orang yang merasa pintar, banyak orang yang memiliki karunia atau merasa memiliki karunia, mengatakan sesuatu tentang apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti, saya mau katakan sebagai orang beriman, segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi adalah kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, pribadi atau mungkin secara global duniawi ini, semuanya itu terjadi karena kuasa Tuhan. Semuanya itu terjadi hanya karena izin Tuhan. Jadi bisa saja kita mendengarkan itu takut atau ragu atau bagaimana, atau ada mungkin mendengar seperti tahun kelinci air tadi penuh semangat, silakan. Tapi harus kita ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi di dunia ini, termasuk kepada kita masing-masing, semuanya itu adalah karena kuasa Tuhan. Tidak ada manusia satu orang pun yang bisa menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, apalagi terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak ketakutan kita atau ada mungkin keraguan-raguan kita untuk menjalani tahun 2023 atau tahun kelinci ini. Namun kita perlu mempertimbangkan apa yang pernah kita dengar tentang teori analisis SWOT, ya, yang dikatakan oleh Albert Humphrey atau apa itu saya lupa namanya, tapi namanya si Albert lah, Albert Humphrey. Dalam teori analisis SWOT ini digambarkan atau diingatkan bagi kita sesuatu teknik atau gaya kita, cara kita untuk menyusun rencana strategi yang bermanfaat untuk kita mengevaluasi dan mengetahui sesuatu yang akan kita capai dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, oleh Albert Humphrey mengatakan kita bisa memakai teori analisis SWOT tadi. Kita harus perhatikan apa yang kita miliki, apa yang ada di dalam kehidupan kita.
Teori SWOT atau analisis SWOT yang adalah strength, weakness, opportunities atau traits, kekuatan, kelemahan, peluang dan kesempatan, dan juga ancaman atau hambatan, yang biasa kita dengar kalau Inang Pendeta Rebecca ketika dia berkhotbah di sini sering mengatakan ada ATM, ancaman, tantangan dan masalah. Dalam perikop ini teori itu ternyata bisa nyambung sama Inang. Ketika kita membaca tadi teori yang dikatakan oleh Albert Humphrey tentang analisis SWOT itu ternyata masih berlaku dan bisa diberlakukan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang memiliki visi, sebagai orang yang memiliki harapan agar tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita, teori SWOT bisa kita pakai. Yang pertama, strength, kekuatan. Dikatakan di ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi mereka yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada cerita salib yang dikatakan di ayat 18. Ini adalah kekuatan kita, Manginang. Sebagai orang Kristen, cerita tentang salib, peristiwa yang ada di salib adalah kekuatan bagi orang Kristen. Bagi orang yang percaya salib bukan hanya isapan jempol atau cerita fiktif, tetapi dalam cerita salib ada pengorbanan dan kasih Tuhan. Bagaimanapun kelemahan atau apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, termasuk dengan keraguan-raguan kita, Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan masih mau mengorbankan hidupnya kepada kita. Melalui salib kita dipersatukan Allah. Ya, kalau kita perhatikan nama Nginang ada ratusan denominasi di gereja. Ada ratusan denominasi gereja-gereja atau orang Kristen. Alkitabnya satu. Tapi kalau kita kembali ke Katolik, Alkitab kita beda dengan Katolik. Gerejanya hampir sama. Ya hanya masalah bentuk. Tapi kalau simbol salib hanya satu. Tidak ada salib orang Protestan dan salib orang Katolik atau salib orang karismatik berbeda dengan kita. Semua salib sama. Cerita salib sama. Tidak ada yang membedakan cerita salib kita dengan cerita salib Kristen yang lain. Semua salib dalam ajaran Kristen adalah cerita tentang pengorbanan dan kasih Tuhan. Itu sebabnya itu kekuatan kita. Oleh Paulus dikatakan nyata tadi bahwa pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tidak semua orang mampu menerima cerita salib. Tidak semua orang mau mendengar tentang salib. Karena salib dipandang sebagai pesakitan atau hukuman bagi orang yang berdosa kala itu. Tetapi bagi orang Kristen Amanginang, salib adalah pengorbanan dan keselamatan, bukti bahwa Tuhan mencintai kita. Itu sebabnya bagi orang-orang yang belum Kristen, itu cerita salib itu kebodohan. Ya, siapa yang disalib pada zaman itu adalah orang-orang yang bersalah, yang berdosa, yang terhukum, yang terdakwa, yang sudah divonis dieksekusi mati, disalib. Kebodohan bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi bagi kita yang percaya, Paulus mengatakan itu adalah kekuatan Allah. Saya tidak tahu bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, Manginang, bila kita mendengar cerita salib. Cerita salib melebihi daripada seorang ibu yang melahirkan, yang berkorban untuk melahirkan anaknya. Tapi cerita salib adalah cerita pengorbanan dan kasih Allah. Kita dipersatukan dalam kasih-Nya. Kita hidup karena pengorbanannya. Kita selamat karena Dia mau mati di kayu salib. Itu semua ada dalam cerita salib. Dan itu bukan dongeng atau cerita Alkitab biasa. Yang kedua, kita juga harus melihat kelemahan kita yang menjadi weakness kita.
Di ayat 13 dikatakan begini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini kelemahan kita, Mang. Mengapa saya katakan kelemahan? Sering kita tidak sadar dengan kemampuan kita menerima atau merespon segala sesuatu dengan iman. Kita selalu sering merespon segala sesuatu atau menerima segala sesuatu dengan logika atau pikiran. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal dan itu sangat mengganggu pikiran kita dan sesuatu itu kurang diterima oleh akal kita, kita langsung merespon dengan tidak baik tanpa mempertimbangkan respon itu, respon orang beriman atau tidak. Sering sekali kita lupa bahwa kita menjadi orang yang beriman. Itu yang dikatakan oleh Paulus di ayat 13. Ketika ada mengatakan aku adalah atau kami adalah golongan dari Paulus, kami adalah golongan dari Apolos, kami adalah golongan dari Kepas, kami golongan Kristus, kami terpecah-pecah, kami berbeda dengan Anda, padahal mereka sudah dalam satu salib. Tidak ada perbedaan kita, Manginang. Perempuan dan laki-laki sama, yang lemah dan yang kuat sama, orang tua dan anak kecil sama di mata Tuhan. Tetapi oleh orang-orang Korintus pada waktu itu, kami berbeda dengan Anda. Apa yang membedakan? Paulus menganggap itu kelemahan orang Kristen. Kita sering hidup dalam kelemahan yang dikatakan oleh Paulus. Kelemahan itu adalah ketika kita merespon sesuatu tanpa melibatkan iman kita. Saya sering katakan atau saya pernah katakan, jika kita gagal, ingatlah itu keberhasilan yang tertunda. Jika kita mungkin kecewa, ingatlah mungkin Tuhan sedang mencoba kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah izin Tuhan. Dan setiap izin Tuhan pasti ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Amanginang, mari kita perhatikan kelemahan kita, weakness kita dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kelemahan kita? Tidak ada orang yang tidak memiliki kelemahan. Nobody perfect katanya. Kalau yang tadi pertama kekuatan tapi kelemahan juga kita miliki kelemahan. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang semuanya hebat. Pasti dia memiliki kelemahan juga. Yang ketiga, ada opportunities atau opportunity, peluang. Di ayat 17 dikatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Apa yang menjadi peluang bagi kita ketika kita menghadapi tahun 2000 atau menjalani tahun 2023? Paulus mengingatkan kita di ayat 17, apa tugasmu di dunia ini? Apa tugas kita di dunia ini, Manginang? Apa statusmu di dunia ini? Kerjakanlah sesuai dengan imanmu. Selagi ada waktu, kerjakan imanmu. Selagi ada waktu, kerjakan keselamatanmu. Itu peluang bagi kita. Kalau tadi Napo sebelum mengatakan semua baik, semua waktu baik. Kalau kita berani menyanyikan itu juga bahwa semua situasi semua baik. Semua persoalan semua itu baik. Kalau kita mampu menyatakan itu. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat, segala macam. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, orang beriman selalu mengatakan semua baik. Karena itu adalah rencana Tuhan. Itulah oportunis kita. Peluang kita, opportunity. Kerjakan apa yang menjadi pekerjaanmu. Jangan kerjakan yang bukan pekerjaanmu.
Kan sering kita mengerjakan yang tidak pekerjaan kita. Sering kita mengomentari yang bukan hak kita. Sering kita pusing yang bukan menjadi milik kita. Orang lain yang naik pangkat, kita yang naik tensi, kan begitu ya. Kenapa begitu? Orang lain yang berhasil, kita yang usil begitu. Jangan. Kerjakan apa yang menjadi hakmu dalam kehidupan kita. Itulah peluang, opportunities yang diberikan Tuhan pada saat ini kepada kita. Dan juga dikatakan di ayat 10b, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita mampu untuk bersatu, Amanginang. Kita mampu untuk bersama. Itu peluang, itu opportunities bagi kita. Pakai waktu yang ada. Semua baik. Semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, kau jadikan hidupku, berarti semua baik. Dan yang terakhir adalah threats, ancaman, perpecahan atau kelemahan kita. Sering kita tanpa sadar bahwa kita menjadi sumber perpecahan dimanapun kita. Kita punya peluang untuk mempersatukan, tapi kita tanpa sadar juga kita bisa berpeluang untuk merusak apa yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi tantangan kita? Jangan ada perpecahan di antara kita. Karena itu adalah ancaman. Itu adalah tantangan bagi kita. Tetap jaga persatuan bersama dengan orang-orang beriman. Kita bisa berbeda, Amang. Kita bisa berbeda ya. Ya, suami istri, siapa yang Amanginang suami istri di sini, kita bisa berbeda. Justru karena kita bisa berbeda, makanya kita bisa bersama. Jadi jangan alergi dengan perbedaan. Jadi jangan alergi kita jika ada orang merespon yang tidak baik. Itu perbedaan. Jangan pernah alergi dengan perbedaan. Tetapi itu adalah kekayaan kita. Kita pakai kelemahan atau ancaman itu menjadi peluang bagi kita. Sama seperti ketika orang-orang di Korintus terjadi perpecahan. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di sini? Dikatakan di ayat 11 terakhir tadi, sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pakailah perbedaan itu menjadi warna, pakailah perbedaan itu menjadi kekayaan, termasuk dalam perbedaan kita menganalisa secara iman. Jika kita mau hidup lebih baik di tahun ini, mari kita pakai apa yang dikatakan Albert Humphrey, analisis SWOT tadi dalam kehidupan kita. Itu ada. Kita memiliki kelemahan, kita memiliki kekuatan, kita juga memiliki tantangan, ancaman juga. Tapi kita juga memiliki peluang dalam kehidupan kita. Semua itu baik karena Tuhan yang menjadikan kita sempurna. Oleh karena itu Amanginang, kekuatan apa yang mau kita bawa dari ibadah ini? Seperti dalam tema atau topik minggu ini, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dikatakan unity in diversity. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan dikatakan bercerai kawin lagi ya, nggak bisa itu. Teori Sapulidi katanya, kita masih ingat belajar SD, teori Sapulidi. Sapulidi itu kecil, gampang dipatahkan. Tetapi ketika dia diikat dengan beberapa sapulidi yang lain, dia bisa memiliki kekuatan. Dan seperti itulah orang Kristen di dunia ini. Menghadapi zaman, menghadapi persoalan, dibutuhkan kebersamaan dan persekutuan dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang kau berikan bagi kami. Engkau telah memperdengarkan rencanamu dan kerinduanmu untuk kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Supaya kami hidup selalu dengan memakai logika rohani kami. Sehingga kami memperhatikan apa yang menjadi kekuatan kami, kelemahan kami,
peluang yang Tuhan berikan bagi kami, dan ancaman atau tantangan yang kami hadapi. Sehingga semuanya itu bisa kami pergunakan untuk lebih mempersatukan kami di dalam menghadapi tantangan zaman yang masih jauh dari hadapan kami. Tapi suatu saat tantangan zaman itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami untuk kami hadapi. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang, para ahli atau orang pintar, atau para psikolog, atau mungkin orang-orang yang memiliki karunia yang lain, ajari kami untuk tetap memiliki prinsip, Tuhanlah yang berkehendak. Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap bertahan, yakin apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Apa yang akan terjadi adalah izin Tuhan. Jika sesuatu terjadi, ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ajari kami Tuhan tetap bersatu. Orang-orang yang percaya, yang dipersatukan oleh salib Kristus, yang telah Engkau selamatkan, yang Kau kasihi dalam dunia ini. Biarlah kami tetap bertahan, menjalani masa-masa sulit, jikalaupun masa-masa sulit itu nyata dalam kehidupan kami.